Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua WTK, Bapak Profesor Dr. Seno Andri MSI. Ya, alhamdulillah Bapak telah tadi memberikan isyadat taujiat kepada kami semua Bapak. Yang saya hormati, saya hargai Bapak Ketua Panitia, Bapak Haji Masrun, yang alhamdulillah Bapak juga tadi telah memberikan isyadat taujiat kepada kami semuanya. Yang saya hormati, saya hargai Bapak Ibu semuanya yang tak dapat saya sebut nama Bapak Ibu satu persatu sampai di belakang, yang juga tak nampak mana wajahnya ini dari sini. Yang jelas saya bisa merasakan auranya, aura muda Bapak Ibu ya. Wah, ya walaupun dari wajahnya udah expired ya kan. Tapi jiwanya masih energik ya. Ini senam WTK ya Pak ya. Saya sudah lama tak berhadir dalam majelis ini karena saya pagi agak sulit Bapak Ibu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, nah ini alhamdulillah tadi kalau Bapak Profesor Dr. Seno menyampaikan ini udah jalan ke Malaysia, ke Thailand, wajar ya karena kesehatannya sakti mandraguna, senamnya luar biasa ya, Masya Allah, wajar ya Bapak Ibu ya. Kalau macam orang-orang yang kami yang jarang olahraga nih ya, kesemutan asam urat nih Pak ya. Semoga kita semua Allah sehatkan Bapak Ibu. Yang penting intinya kita dalam hidup ini mencari kebahagiaan dan ketenangan. Semoga di usia kita, sisa usia kita yang tak berapa lama lagi nih, kita lu aja kali gua enggak ya. Semoga Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita. Allah angkat segala masalah kita. Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semua sehat? Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, seperti biasa saya tak panjang-panjang, nanti panjang pula ceramah, ditanya pula sama anak di rumah. Apa ceramah ustazah tadi? Nak jaleh do, yang penting krem jilbabnya. Wah, itu pula nanti Pak ya. Sama mak saya pulang dari pengajian, nyampe depan rumah ketemu. Dari mana mak? Kata saya. Dari pengajian nak. Nela dari mana? Habis ngisi kajian mak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Nggak jaleh sama anak, penting rancak gajinya. Wah, itu aja yang ingat dia lagi. Apa isinya mak? Pokoknya mantap gajinya. Ya isinya apa mak? Pokoknya mantap. Itu yang tak boleh kan. Tapi daripada panjang-panjang, yang penting ada yang kita bungkus, kita bawa pulang, insya Allah. Apa yang saya sampaikan ini khusus untuk diri saya. Umumnya kita semua Bapak Ibu tidak bermaksud menceramahi orang tua saya yang ada dalam majelis ini. Karena saya lihat nih, salam hormat saya buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sepantaran dengan orang tua saya, sekedar berbagi, sharing-sharing lah Bapak Ibu. Semoga bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, halal bihalal ini bab hablum minan nas. Tapi sebelumnya suara saya jelas? Oke, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan bahas dua ya. Pertama bab hablum minallah dan bab hablum minan nas. Maaf, cara memperlakukannya hampir sama Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar tentang cara bagaimana di sisa usia kita ini
benar hubungan kita dengan Allah, mantap hubungan kita dengan manusia. Sehingga kalau clear urusan kita dengan Allah, clear urusan kita dengan manusia, maka insya Allah hati kita akan jadi tenang. Seperti ayat yang dibacakan tadi, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tapi kalau saya mau ya, matinya syahid Pak. Kan gitu ya Pak ya. Mati syahid apa itu? Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Amin. Saya ulang ya, mati syahid, tak rasakan sakit mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Sebelum saya mulai, apa itu mati syahid? Mati dalam keadaan majlis taklim, mati dalam keadaan baca Quran, saat sholat, saat puasa sunnah, saat berperang, tapi nak mungkin lagi kita perang, ya kan? Nak mungkin lah ke Palestina, ngejar mati syahid ya, kita harus jaga diri juga. Kemudian mati dalam keadaan berwudu. Jadi Bapak Ibu yang tak lama lagi nampaknya nih, jaga untuk 24 jam. Saya juga jaga untuk 24 jam. Habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Kalau kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid tadi? Tak rasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk syurga. Tapi sholat, tak bisa wudu aja sholat subuh, tak bisa dia. Semoga saya berdoa, karena kalau ditanya sama kawan saya, apa cita-cita terbesar Munel? Cita-cita terbesar saya adalah mati dalam keadaan syahid. Amin. Di dunia ini hidup kita banyak masalah, meninggal masuk pula neraka. Nauzubillah. Tapi ini semuanya wajah-wajah ahli surga Allah. Amin. Walaupun ragu saya sikit. Enggak. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita halal bihalal, selesaikan urusan dengan manusia, tapi juga perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, poin kajian kita yang pertama tentang halal bihalal, saya akan kaitkan, man lam yashkurullah lam tashkurun nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah berterima kasih kepada manusia. Saya ulang, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka tidak akan pernah berterima kasih kepada manusia. Saya ulang, siapa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, maka tidak akan pernah berterima kasih kepada manusia. Poin pertama, ada dua variabel yang ingin saya angkat. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, yang kedua berterima kasih kepada manusia. Kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, kalau kita akhlak mau bagus di bulan Syawal ini, perbaiki urusan kita dengan manusia, banyak bersyukur kepada Allah. Syukur ini Ustadz sudah sering menjelaskan. Kata Ustadz seperti ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Masalahnya bukan dalil itu Bapak Ibu. Masalahnya gimana cara bersyukurnya. Kan gitu kan. Dalilnya semua kita semua hafal. Oke, kami tahu. Kalau kita bersyukur, Allah tambah Jadi syukur dulu baru nikmat ditambah. Bapak Ibu, jangan-jangan na'udzubillah, selama ini kenapa nikmat nggak nambah-nambah di kita? Jangan-jangan karena kita nggak bersyukur. Nah, permasalahannya, saya terlalu cepat kah? Pas ya. Soalnya tidak bergerak segini, semuanya ragu saya ini. Serius semua ya. Oke, kalau terlalu cepat bilang ya Bapak Ibu. Nggak ada ekspresi. Saya memastikan masih ada nyawa nggak di sini. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, persoalannya adalah bagaimana cara bersyukurnya. Banyak ustadz bilang syukur kepada Allah, syukur bersyukur. Caranya gimana? Dia kalau nggak ngerti caranya tidak akan terrealisasi. Makanya tutorial cara itu penting. Nah, bagaimana cara bersyukur? Cara syukur yang pertama sering saya sampaikan kepada jemaah, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Ulang? Nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang enggak ada. Semua hal Bapak Ibu, nikmati apa yang ada, jangan bertanya apa yang enggak ada.
Hal kecil, izin saya mohon maaf. Orang nggak bersyukur itu tergambar dari kata-katanya. Saya sering contohkan begini. Makan soto dia Pak. Kok kalau ada kerupuk baru mantap kok katanya. Kerupuknya enggak ada. Paham enggak maksudnya ini? Ini tanpa kita sadari loh. Ini ciri-ciri nggak bersyukur. Lupa kita nikmati soto yang enak tuh, malah nanya kerupuk yang enggak ada. Angguk luar biasa Pak. Ingat masa lalu nampaknya. Makan prasmanan. Makan diambil. Kok kalau ada sambal lado baru mantap kok. Kurang satu aja nih ya, sambal lado. Coba, tanpa kita sadari, kita nggak menikmati apa yang ada. Selalu nanya apa yang nggak ada. Kecil saja Pak. Tapi tahukah kita, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala syarratin ghaira sajra yarah. Apa yang kita ucapkan nih kecil tapi diminta pertanggungjawaban. Apa yang kita ucapkan ini baik diminta pertanggungjawaban. Hati-hati. Orang bisa dinilai dari cakapnya, bukan dari hatinya. Siapa yang tahu hati seseorang, betul? Siapa? Bagaimana Bapak Ibu menilai saya? Hanya dari kata-kata saya dan sikap saya. Hanya itu bisa menilai. Maka Bapak Ibu syukur dalam hal kecil. Banyak saya lihat orang-orang, bukan Bapak Ibu semua. Kalau ini semua baik-baik nih ya. Kok lambat amin. Iya kan? Kita selalu menanyakan apa yang tidak ada. Kita makanlah ayam penyet pakai atau lele penyet. Baru temakan sikit, la haula wala quwata illa billah. Saya izin, mohon maaf Bapak Ibu, ini akhlak. Baru termakan sedikit, ndak lama sambal ladonya doh, lama yang di situ lah katanya. Saya sering bilang kepada siapapun, makan aja lah. Apa gunanya kita ngomong di sana lebih enak? Mendatangkan ketidaksyukuran dan menghilangkan kenikmatan. Kalau mau di sana lebih enak, jangan diomongin sekarang. Makan aja, pergi besok ke sana tanpa harus diomongkan. Karena kalau kita ngomongkan ndak enak, banyak dosanya. Satu, kita menggosipkan si tukang masak. Dua, kita membuka aibnya. Yang ketiga, kita nggak menikmati makanan kita. Yang keempat, kita menjadi nggak bersyukur. Besok tinggal pergi tanpa harus ngomong. Saya ndak marah Bu, jangan tegang betul lagi. Gitu loh. Gimana? Entah ya. Iya. Karena kenapa? Saya sering bilang kepada jemaah, dosa, kesalahan kalau dalam hati tidak berdosa. Dalam hati nggak dosa. Jadi kalau ibu mau suuzon sama orang, dalam hati masih aman. Asal jangan ngomong sama orang. Gosip dalam hati masih aman. Gosip keburukan yang masih dalam hati itu tidak akan menjadi dosa. Kita ingin memfitnah orang, tapi nggak jadi, maka nggak berdosa. Dan kebaikan kalau masih dalam hati, kalau nggak jadi dikerjakan, tetap berpahala, dapat pahala satu. Makanya kalau kita merasakan ketidakenakan, nggak enak, kita nggak suka, nggak semuanya harus diomongkan. Boleh ditahan. Di sini ada orang Minang, Minang sadonyo kok? Oh Minang sadonyo. Mbak kata orang awak, sakit di dalam lama keluar. Kan gitu. Padiah di dalam, pas keluar manih. Itulah peribahasa kita. Maka Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ini dia. Syukur itu teorinya gampang. Tapi caranya kalau nggak ngerti kita nggak bisa. Maka cara syukur yang pertama, cobalah syukur kepada Allah, nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang nggak ada. Ustazah, saya diuji Ustazah. Diuji dengan apa? Suami saya pendiam Ustazah. Ngomong sama suami saya macam ngomong sama dinding. Saya udah ngomong 10 paragraf. Nyanggak-nyanggak sih Ustazah. Coba ingat apa yang enaknya, apa yang baiknya. Suamiku memang pendiam, tapi kan dia setia. Daripada banyak ngomong tapi mendua aja. Kan gitu ya kan. Lihat nikmat Allah. Ibu, maaf, izin Bapak Ibu. Kita nih manusia Bapak Ibu. Mau nggak kita tuh orang nengok kita tuh kurangnya aja, mau nggak? Orang itu kita pasti pengen orang itu nengok yang baiknya kita. Allah juga gitu. Masa kita tengok kurangnya Allah saja?
Masa kita nggak ingat lebihnya Allah? Nah itulah, Allah Maha Penjemburu. Kita saja pengen dianggap baik. Maka cara bersyukur kepada Allah adalah anggap Allah itu baik. Ingat semua nikmat Allah. Jangan ditanya apa yang Allah berikan kepada kita. Manusia saja ingin dianggap baik, apalagi Allah. Kira-kira bapak ngasih ibu nafkah. Bapak ngasih ibu nafkah. Terus kasih 15 tahun. Tahu-tahu suatu ketika na'udzubillah, bapak ada sesuatu di PHK, 8 bulan gak kerja, gak ngasih nafkah kepada ibu. Lalu kemudian ibu bahas terus yang 8 bulan. Padahal udah 15 tahun dihidupi dengan nafkah. Diingat terus jeleknya. Kira-kira bapak suka gak? Gak suka. Allah juga gitu. Allah udah kasih nikmat kita banyak. Yang dibahas yang kurangnya terus, maka Allah tidak akan suka. Begitulah cara mudah saya supaya memahamkan kita semuanya. Jadi nikmati apa yang ada. Jangan ditanya apa yang gak ada. Cara syukur yang kedua kepada Allah, poin pertama 2 saja. Yaitu jangan membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Karena kualitas iman tak sama. Tak mungkin ujiannya sama. Kadang-kadang kita suka lihat orang ya yang suami ganteng, anak baik, soleh, solehah, lalu kemudian kita bandingkan dengan nasib kita. Bapak Ibu, belum tentu apa yang kita ditengok di depan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kadang-kadang mereka sedang menutupi deritanya dengan kebahagiaan yang dia tampakkan. Jangan pernah iri dengan kebahagiaan orang, bangun kebahagiaan kita sendiri dengan cara menciptakan ketenangan dalam hati. Tenang itu dalam hati Bapak Ibu. Ketenangan itu dari dalam hati. Maka saya sering bilang kepada jemaah, berkah itu dijemput. Berkah itu dijemput. Dengan cara apa? Dengan cara baca Quran tiap hari, jangan putus walaupun 15 menit. Baca terus 40 hari, 60 hari, maka kita akan menjadi tenang. Apa itu berkah? Berkah adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Dan berkah itu kita cari. Apakah kalau kita suntuk, kita risau, kita jalan-jalan, kita bahagia? Bahagia. Tapi kalau dasar hati tidak berkah, nyampe rumah sakit kepala lagi. Betul? Nah, kita misalnya pergi senang-senang. Senang kita bahagia. Tapi kalau hati sampai rumah kita akan risau lagi. Maka kita bangun kebahagiaan, ketenangan dari dalam hati. Di antaranya adalah banyak-banyak baik sangka kepada Allah. Jangan bandingkan nasib dengan nasib orang lain. Oke, itu yang pertama. Syukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada manusia. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, halal bihalal ini kita diajarkan untuk kepada manusia. Ada cara berterima kasih kepada manusia dengan lisan dan perbuatan. Dengan lisan, terima kasih Bapak Ibu bilang apa? Mokasio, gitu ya. Mau tahu cara berterima kasih sesuai syariat? Yang paling bagus, ngomongnya adalah jazakillah. Kalau ke bapak-bapak, jazakallah. Ibu kasih saya sesuatu, ibu kasih saya nasihat, saya bilang apa? Jazakillah. Ki, pakai ki. Jazakillah. Mau panjang? Jazakillah ahsanal jaza. Yang pendek aja lah. Nggak ada wajah ngapal panjang nih dok. Lupa Pak ya. Apa beda makasih ya dengan terima kasih ya dengan syukron? Syukron itu kan syukur, berterima kasih. Apa beda dengan jazakillah? Beda sekali. Kalau jazakillah artinya Allah balas kebaikan kamu. Kalau terima kasih kan kosong, nggak ada doa, betul? Kalau makasih kan kosong, nggak ada doa. Syukron kosong, ya kan? Kosong. Tapi kalau jazakillah, Allah balas ya kebaikan kamu. Bayangkan, ibu ngasih saya sesuatu, lalu saya bilang jazakillah ya, bu jazakillah. Allah balas kebaikan ibu. Maksudnya apa? Kalaupun saya tak mampu balas bu, Allah yang balas kebaikan ibu. Dahsyat enggak tuh? Dahsyat. Jadi jangan dikasih sama orang sesuatu, kita berterima kasih kepadanya, sekedar makasih ya. Boleh. Tapi kalau mau dengan teman-teman yang dekat dengan kita, jazakillah. Kalau kepada laki-laki, jazakallah. Bapak ngasih saya sesuatu, saya bilang jazakallah Pak. Kalaupun saya tak balas kebaikan Bapak, Allah yang balas. Ingat, cara Allah membalas jauh lebih hebat dibanding balasan manusia.
Insyaallah. Oke? Kalau orang rame Pak, Bapak semua, Bapak Ibu semua baik sama saya mengucapkan kata-kata jazakumullah. Jazakumullah. Ya, terima kasih semuanya. Tapi kalau saya lagi meeting dengan teman-teman perempuan, saya jazakunallah. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Pening kepala satu-satu aja lah dulu. Jazakillah, jazakallah. Nampaknya loading lama ujung-ujungan itu ya kan. Oke. Saya udah lowbat. Nah, itu pula ya. Oke, coba jawab. Kalau berterima kasih kepada perempuan jazakillah. Jangan marah-marah, saya nanya aja yuk. Kalau kepada laki-laki Allah. Kalau rame-rame jaza. Kalau kita rame-rame jaza. Ya. Jazakunallah. Semoga Allah balas kebaikan kita. Saya misalnya teleponan ya sama teman, atau saya misalnya teleponan sama orang rame gitu ya. Kayak jazakunallah ya. Semoga Allah balas semua kebaikan kita yang lagi teleponan ini. Jangan nanti kalau kawannya bilang jazakumullah ya, jazakallah ya, soalim kok mah. Jangan. Udah jelas didoakan, dibilanglah orang soalim. Alah kacau manusia udah. Ya kan? Nah, jangan takut Pak. Iya, saya bilang sama ibu, bilang sama saya, Bu, jazakillah ya, soalimah. Udah didoakan orang, bilanglah orang soalim. Alah kacau walau melampau manusia Pak. Karena dia nggak tahu artinya. Kalau dia tahu artinya itu luar biasa. Coba cek lagi. Kalau berterima kasih kepada manusia perempuan jaza, kepada laki-laki jaza, kepada semua orang jaza, kepada kita semua jaza. Jazakunallah. Jazakunallah. Nah, jazakunallah. Kepada perempuan jaza, laki-laki jaza, rame-rame jaza, kita semuanya jaza. Allahnya aja yang tak ada dari tadi. Apa Pak? Baik. Jazakallah khairan. Ka laki-laki, ki perempuan, kumu semuanya kan gitu ya. Tapi kalau khairan, jazakallah, Allah balas kebaikan kamu dengan sebaik-baiknya. Kalau mau lagi jazakillah khairan katsiro, panjang lagi. Nggak yakin saya itu loh. Nggak yakin saya itu. Nah. Jadi artinya Pak, kalau jazakillah khairan katsir, artinya jazakillah khairan katsiran, artinya Allah balas kebaikanmu sebanyak-banyaknya. Katsir itu banyak. Ini aja udah mulai telotoy. Nah, itulah aja. Kalau mau lebih keren lagi, jazakallah khairal jaza. Dah pokoknya gitu aja lah ya. Jadi maksud saya berterima kasih kepada manusia. Kalau ada orang baik ke kita, maka kita bilang jazakillah. Suatu ketika dia berbuat salah dan menyakiti hati kita, jangan fokus dengan salahnya. Ingat dia pernah baik sama kita. Itu maksudnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, hati-hati ketika kita sebel dengan orang, itu setan akan masuk dalam hati kita. Apa tugas setan? Ada dua. Pertama, menambah-nambah kekesalan kita dengan cara menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya jangan heran kalau ibu marah dengan bapak, bapak marah dengan ibu, ibu marah dengan anak. Maaf, sorry to say, bapak ibu selalu fokus dengan buruknya. Padahal banyak baiknya suami kita tuh, banyak baiknya istri kita tuh, banyak baiknya kawan kita itu. Tapi orang yang tak berterima kasih dengan manusia, ketika orang itu baik, jazakillah ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya. Sekali dia nyakitin hati kita, maaf, jeleknya kita adalah seakan-akan dia tak pernah baik, padahal gimana pun dia pernah baik sama kita. Jahatnya, salahnya cuma satu kali, kita anggap selama-lamanya dia tidak baik. Ini adalah akhlak
Bapak Ibu, hukum manusia, nilai manusia per kasus. Oh, sekarang ibu nyakitin hati saya. Sekarang saja udah. Sekarang saja. Kemarin-kemarin kan ibu baik dengan saya. Makanya kalau ribut, fokus kasus yang sekarang. Jangan yang dulu. Ini apalagi perempuan. Menjadi ahli sejarah sepanjang masa. Suaminya salah, dia maafkan. Besok salahnya yang lain, itu lagi diungkitnya. Kemarin abang katanya. Tahun lalu, kemarin abang katanya. Ahli sejarah betul. Ya, jadi kalau ada orang yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita kesal, saya menghimbau kita semua, khususnya diri saya, umumnya kepada ibu bapak semuanya, kalau dia bikin kita kesal saat ini, maka ingat baiknya. Dia pernah baik kepada kita, sehingga itu menetralisir hati kita untuk senantiasa bisa memaafkannya. Saya minta maaf. Kenapa kita susah maafkan orang? Satu aja, karena kita fokus dengan jeleknya. Kalau kita fokus dengan kelebihannya, insya Allah kita bisa memafhumkan kesalahannya. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Maka kepada anak, kepada orang tua, kepada menantu, kepada suami, semuanya kalau ada orang salah, yuk kita kecilkan kesalahannya, kita besarkan kebaikannya, kita kecilkan perbedaan, kita satukan dalam satu kekuatan. Insya Allah. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, kita tidak usah panjang-panjang. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, ada konsep halal bihalal yang kedua. Biar kita nggak fokus kepada manusia, kita juga fokus kepada Allah. Yang kedua adalah husnuzan. Apa namanya? Husnuzan. Apa namanya? Husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia. Vertikal, horizontal. Apa itu husnuzan? Hah? Berbaik sangka. Apa itu suzan? Berburuk sangka. Husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada manusia. Deh, kalau kita bisa amalkan ini, tenang kita Bapak Ibu. Tadi yang pertama, bersyukur kepada Allah, ingat nikmat yang banyak, dan berterima kasih kepada manusia, ingat kebaikan yang banyak. Sekarang, husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia. Berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana cara berbaik sangka kepada Allah? Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau mau caranya paling gampang. Cara berbaik sangka kepada Allah adalah jangan pernah menggambarkan takdir kita akan menjadi takdir yang buruk. Setiap kita berdoa, yakin bahwa doa kita akan diijabah. Setiap kita mohon ampun, yakin bahwa ampunan dosa kita itu akan Allah maafkan. Setiap kita menginginkan masa depan yang lebih baik, yakin Allah akan berikan yang terbaik. Itu husnuzan. Contoh, Bapak Ibu, kita kan merasa punya dosa, betul? Maka kalau kita merasa punya dosa, kita biasanya suka muhasabah, betul ya? Ingat-ingat kekurangan diri kita, ya Allah. Saya keluar rumah suka pakai baju KTB, ya Allah. Ngejar mobil sampah, ya Allah. Ya Allah, saya itu suka melawan dengan suami. Ya Allah, kadang sholat saya lalai. Ya Allah, kadang-kadang saya masih suka buka aib orang. Kadang-kadang masih suka gosipin orang. Kadang-kadang masih suka dengan jeleknya orang. Kita bertaubat kepada Allah. Kita bermuhasabah kepada Allah. Tapi nggak boleh sampai di situ saja. Satu sisi kita juga berbaik sangka kepada Allah bahwa dosa kita itu akan Allah ampunkan. Jadi nggak boleh ngomong-ngomong gini Bapak Ibu, dosa banyak, entah iya kah diampunkan, tanda, nggak boleh. Harus yakin bahwa dosa kita itu diampunkan. Makanya ada dalil, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa. Allah akan mengampunkan semua dosa, illa syirik, kecuali dosa syirik. Jadi Bapak Ibu kalau melakukan sholat sunat taubat, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, lakukan sholat sunat taubat, mohon ampun kepada Allah, tapi juga harus yakin bahwa Allah maha penerima taubat. Harus balance, kalau nggak balance nggak bisa. Tuh, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Pertama dalam minta ampun, yang kedua berbaik sangka dalam doa. Pernah berdoa Bapak Ibu? Doa harus yakin. Kalau nggak yakin tanda buruk sangka sama Allah. Saya ulang, doa itu harus yakin.
Kalau nggak yakin tanda buruk sangka kepada Allah. Makanya doa tuh nggak usah dipikir-pikir. Doa banyak betul mikirnya. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun ya Allah. Dari mana duitnya ya? Nggak usah dipikir. Doa tuh doa aja. Kan kata Allah, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun." Kalau kita minta kepada Allah, kalau Allah pengen memberikan kita sesuatu, kata Allah kun fayakun. Siapa dalam majelis ini online dan offline yang kalau berdoa ragu, berarti buruk sangka kepada Allah, tauhidnya bermasalah. Siapa dalam majelis ini online maupun offline yang ketika bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, ragu Allah akan maafkan kesalahan kita, berarti tanda berburuk sangka kepada Allah. Jadi doa tuh yang harus tinggi, Pak. Doa jangan mikir-mikir. Mikirnya pas kerja, Pak. Nah, pas kerja baru mikir. Pas doanya nggak usah mikir. Ya Allah, saya pengen betul suami saya itu bertaubat, sholat. Tak bisa tanda usia lah 60. Mana bisa? Tayo tanda. Nggak boleh. Berarti putus asa dengan rahmat Allah. Sementara dalam dalil, wala taqanatu mir ruhillah, innahu la taqanatu mir ruhillahi illal qaumil kafirin, ya. Nah, nggak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Ya, jadi berbaik sangka kepada Allah, bertaubat, yakin Allah akan maafkan. Yang kedua, berdoa, yakin Allah akan jawab. Nah, itu berbaik sangka kepada Allah. Dan berbaik sangka kepada manusia, caranya gimana? Sebelum ada fakta, utamakan husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Ini rusak hati kita kalau kita suuzon, Bapak Ibu. Lihat orang berfoto dengan mobil barunya, alah. Mobil kayak gitu aja bangga. Aku 10 lagi mobil orang parkir di rumahku. Santai aja akunya. Nengok orang berfoto mesra dengan suaminya. Alah, taya bahagia taya ndak tuh. Jangan-jangan menutupi derita. Ada orang berfoto dengan jam barunya. Syok. Alah, jam baru. Aku aja santai aja 10 jamku di rumah. Ada orang memvideokan anaknya hafal Quran. Alah, anak hafal Quran aja bangga. Ya kan? Salah aja terus status orang. Ini kalau ada di antara kita nengok status orang jelek aja kita memandangnya, itu hati-hati kita punya penyakit hati. Nengok orang senyum, alah senyum-senyum seorang mah. Nengok orang cemberut, alah masam betul muka, berapa senyumnya sekilo. Ada orang punya mobil, saya memang mendapatkan curhat itu. Saya ganti mobil Zah. Saya tutup kaca saya, dibilang sombong. Saya buka kaca mobil saya, dibilang mau pamer. Saya lajukan mobil saya, dibilangnya saya pamer mobil. Saya lambatkan, apalagi, ya kan? Nah, jadi dengan manusia banyak-banyak husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Selagi belum ada fakta, jangan ambil kesimpulan. Saya ulang, selagi belum ada fakta, jangan ambil kesimpulan. Selagi belum ada fakta, jangan ambil kesimpulan. Kalaupun terdapati teman itu tak baik, tutup aibnya. Tak boleh disampaikan kemana-mana. Ya, husnuzon. Nanti kalau ketemu dengan kawan, jalan, kita sapa dia, Bu, dia nggak nyaut. Sapa Bu, nggak nyaut. Sapa Bu, nggak nyaut. Udahlah, baik sangka aja lah. Jangan-jangan sedang hitung duit masuk, duit keluar. Ya kan? Baik sangka itu jauh lebih baik. InsyaAllah. Coba bayangkan ya, saya memandang dengan baik sangka. Misal contoh aja, ibu ini pendiam loh, tapi hatinya baik. Ibu ini pemarah loh, tapi dia pemaaf kok. Oh, bapak ini dia memang cuek loh, tapi hatinya oke kok. Oh, ibu ini memang banyak ngomong, tapi dia apa-apa nggak masuk hati kok. Oh, bapak ini memang diem-diem aja, tapi dia rajin sedekah kok. Bayangkan, kalau yang kita ingat tuh lebihnya orang, energi kita akan positif, badan kita sehat, otak kita mantap. Tapi coba nengok orang jelek aja. Ibu ini diam-diam, sombong betul. Bapak ini banyak kali ngomongnya, banyak cakap. Oh, bapak ini banyak cakap aja, kenyataannya ndak ada ngapa-ngapain. Jelek kita menengok orang, energi kita menjadi tidak baik. Insya Allah. Satu tadi apa? Syukur kepada Allah, syukur kepada. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada. Terakhir yang ketiga,
jangan diamkan Allah, jangan diamkan manusia. Yang saya sampaikan ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Diam, jangan diamkan Allah, jangan diamkan manusia. As-sukutullah sukutun nas. Apa maksud mendiamkan Allah? Orang-orang yang mendiamkan Allah, sebagai penutup kajian kita hari ini, mendiamkan Allah dengan cara lupa ibadah. Tak solat, Allah dicuekin. Kan gitu kan? Tak puasa, tak bayar zakat, tak puasa, tak bulak kodo, tak bulak fidyah, tak solat, tak bayar zakat. Udah jelas gaji 6,8 juta sebulan, keluarkan zakat 2,5%, dicuekin Allah. Perintah Allah enggak dikerjakan, solat ditinggalkan. Kata Allah puasa sekali setahun ditinggalkan, zakat enggak dibayar-bayar, Allah kita diamkan. Jadi ciri-ciri orang yang mendiamkan Allah dan mencuekin Allah adalah tidak taat dengan kewajiban. Coba jawab Bapak Ibu, satu hari berapa jam? 24 jam. Solat kalau cuman kul-kul aja berapa menit? Ini kan masih wajah kul-kul nih semua ini kan. Nah, berapa menit kalau kul-kul aja? 5 menit Ibu. Tidak sampai 5 menit. 5 menit ya. Saya tak jawab ya, Bapak Ibu yang jawab ya. Karena kan ini sesuai pengalaman kul-kul kan. Waktu sholat, waktu yang Allah berikan sama kita 24 jam. Sholat berapa tadi? 5 menit. Berapa kali sholat? 5 kali. 5 kali 25 menit berapa? 5 kali 5? 25 menit. Ini bayangkan. Dalam 24 jam waktu Allah kasih sama kita. Allah cuma minta 25 menit yang wajib aja untuk sholat. Kita enggak juga sholat, itu keterlaluan gak tuh? Itu keterlaluan. Makanya wajar orang nggak sholat tuh masuk neraka. Bagaimana mungkin hidupnya tenang sementara dia sendiri nggak sholat? Dalam 24 jam Allah kasih waktu, Allah cuma minta 25 menit untuk sholat. Dan 25 menit itu, waktu sholat itu cuma 5 menit karena cuma kul-kul doang, pikirannya kemana-mana pula. Coba bayangkan Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Bapak makan dengan ibu, makan siang, bapak pulang kantor, makan siang ditemani ibu 40 menit. Kerja nih dari pagi sampai sore suami istri, makan siang bareng-bareng, bagus nggak? Bagus. Tapi pikiran kemana-mana kerja main HP aja. Suka nggak? Sama dengan kita sholat, Allah cuma minta 5 menit, pikiran tak kemana-mana. Tapi memang ujian sholat itu susah Bapak Ibu. Tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat. Betul? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tadi belanja di pasar kaget sisa 20.000, mano pitih tadi terata yo. Di luar sholat dah ingat, dalam sholat teringat. Makanya sebelum kita sholat itu kita baca a'udzubillahi minasyaitan. Waktu Allah minta cuma 5 menit, pas sholat ketemu Allah, entah kemana-mana pula pikiran. Apalagi kalau nggak sholat, coba ya. Astagfirullah ya. Makanya wajar hidup kita nggak tenang. Makanya Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, berarti kita mendiamkan Allah. Dalam 10 juta gaji kita, zakatnya berapa? Berapa berarti duitnya tuh? 250.000. Hei kata Allah, ku kasih engkau rezeki 10 juta, sini 250.000 untuk saudaramu. Kata Allah, ndak juga dikasih. Wajar nggak rezekinya sempit atau akan datang musibah pada masanya? Allah cuma minta sedikit. Setahun ada berapa bulan? Wajib puasa berapa bulan? 1 bulan cuman. Ku kasih kalian waktu 12 bulan. Ku kasih waktu puasa 1 bulan, minta hak aku kata Allah. Nggak juga puasa, nggak dikodok, nggak fidyah. Wajar nggak masuk neraka? Wajar lah. Itu kita mendiamkan Allah tandanya. Kita nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, haji. Padahal kita mampu, itu tanda kita mendiamkan Allah. Ya, tasnya mereknya luar biasa. Tasnya harga 2.500.000, 1.500.000. Ya, tetapi dia nggak kurban, itu cuekin Allah namanya. Berapa banyak kita lihat anak-anak muda, tasnya keren-keren, kalau nongkrong handphonenya keren kan, kurban dia nabung untuk beli handphone, tapi nggak mau nabung untuk kurban. Itu cuekin Allah. Kalau Allah udah dicuekin, bagaimana mungkin Allah akan pertimbangkan kita? Karena innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Allah akan hanya sayang kepada orang-orang yang sayang kepadanya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha
Allah kasih semuanya. Non-muslim Allah kasih nikmat, tapi hanya sedikit orang-orang yang Allah sayang. Siapa orang yang Allah sayang? Yaitu orang yang mencintai Allah. Jadi kalau kita prioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan kita. Hidup ini simple. Di usia saya sekarang, kita cuma punya prinsip satu aja. Bagaimana ceritanya kita prioritaskan Allah? In tansurullah yansurukum wa yusabbis akadamakum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ya, jadi sholat cuma 5 menit kan? Ibu bapak bilang tadi kan? Kul-kul aja kan? Puasa cuma 1 bulan, zakat cuma 2,5%, hendak juga dikeluarkan. Fix, kita berarti mendiamkan Allah. Dan terakhir, jangan diamkan manusia. Hanya tak boleh bersapaan, hanya boleh tak bersapaan, tidak boleh melewati Senin dan Kamis. Kenapa kata Pak Ustadz 3 hari? Karena Senin dan Kamis. Jadi Bapak Ibu, kita tak boleh bermusuhan lebih dari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan orang yang bermusuhan, amalnya tidak akan dia setor oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah. Jadi kalau mau berkelahi Bapak Ibu suami istri, Jumat Sabtu Minggu aja. Senin bayaan dulu. Catatan amal mau dibawa. Selasa Rabu berantuk lagi. Kamis baikan lagi, amal mau dibawa, apalagi menahun dan bertahun-tahun. Na'udzubillah. Jangan diamkan Allah, jangan diamkan manusia. Baik-baiklah kita di dunia ini Bapak Ibu, supaya di sisa umur kita ini lebih berkualitas. Cukuplah di dunia kita susah, bila perlu di akhirat nanti kita masuk surga. Sekarang di usia kita ini kita fokus aja, gimana ceritanya kita masuk surga. Syukur kepada Allah, terima kasih sama manusia. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada manusia, dan jangan diamkan Allah serta jangan diamkan manusia. 3 poin ini semoga menjadi manfaat buat kita. Semoga bisa menambah wawasan kita dan pelan-pelan kita menuju ke arah yang lebih baik. Insyaallah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bu, kita akhiri dengan doa Bapak Ibu. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilna al jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an, sabbis aqdamana binuril Qur'an. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim ya mujibas sailin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina ya karim. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina ya mujibas sailin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina